Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 10 November 2024, lusa kita akan berangkat ke Israel. Kiranya tidak ada satu perubahan. Saudara, saya saat ini akan mengambil tema tentang hari kedatangan Sang Alfa dan Omega. Sebetulnya Sang Alfa dan Omega ini hanya merupakan nama lain, julukan, sebutan keagungan dari Tuhan Yesus Kristus yang merupakan Raja atas waktu. Saudara, Nabi Musa itu ketika menuliskan Taurat, kemudian dituangkan di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ketika menuliskan kitab-kitab tersebut, maka semua apa yang dicatat, semua apa yang ditulis adalah benar. Tapi perhatikan saudaraku, namun ketika Nabi Musa itu hidup dalam keseharian, berbincang-bincang dengan teman-temannya, dengan jemaat Israel, dengan saudara-saudaranya, bahkan berbicara dengan orang Mesir, pasti Musa itu juga memiliki kata yang salah. Saudaraku, jadi Musa itu sekalipun dia menulis kitab Taurat, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari pasti beliau pernah melakukan satu kekilafan di dalam kata. Saudara, demikian pula Daniel yang begitu hebat menerima pernyataan tentang akhir zaman. Itu juga ketika menuliskan surat kitab Daniel itu, saudaraku, semuanya benar. Tetapi ketika Daniel itu bergaul dengan teman-temannya, dengan pembicaraan sehari-hari beserta dengan keluarga, teman-teman, ataupun orang-orang ketika di Babel, itu Daniel juga ketika berbicara pernah keliru. Kemudian Nabi Yesaya juga seperti itu, saudaraku. Nabi Yeremia, kemudian Nabi Yeskiel, bahkan tidak hanya sekedar orang-orang di perjanjian lama, bahkan para rasul, para nabi di dalam perjanjian baru, saudaraku, yang menulis kitab-kitab di dalam perjanjian baru itu, saudaraku, rasul-rasul Yesus Kristus itu ketika mereka menuliskan suratan, misalkan Petrus, suratan Yohanes, itu mereka benar dan tidak salah. Tetapi ketika mereka berucap di dalam kata-kata, bergaul sehari-hari, mereka pasti melakukan satu kesalahan juga. Dan ada satu yang luar biasa, yang tidak pernah melakukan kesalahan, baik ketika dia bergaul di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun ketika dia berkata-kata di depan murid-murid. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega. Oleh karena itu, yang menghakimi di akhir zaman, yang datang di akhir zaman, dan ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, ayat 8, lihat dia datang di awan-awan, kemudian aku adalah Alfa dan Omega. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi semua manusia itu sehebat apapun pasti di dalam pergaulan sehari-hari itu pernah melakukan satu kata yang salah. Oleh karena itu di akhir zaman yang datang itu adalah Tuhan Yesus, Sang Alfa dan Omega, yang di dalam kesehariannya pun, di dalam ucapan sehari-hari pun, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berdosa, gitu, tidak ada, saudaraku. Tetapi kalau Musa melakukan kesalahan itu ada, Yeremia melakukan kesalahan juga ada, saudaraku. Oleh karena itu,
Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega yang tidak pernah bersalah, ini yang akan menguji setiap ajaran yang disampaikan manusia, dan dia akan datang di akhir zaman, saudaraku. Dia yang akan membuktikan dia sebagai Raja Waktu, Alfa dan Omega, itu artinya Raja Waktu. Dia yang akan membuktikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus, karena dia itu manusia sempurna, maka baik yang tertulis di dalam 4 Injil yang merupakan sabda dari Tuhan Yesus, maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan yang tidak dicatat di dalam kitab Injil itu, kata-kata Tuhan Yesus banyak sekali, saudaraku. Dan kalau dibukukan pasti akan sangat tebal. Jangankan perkataan Tuhan Yesus, saudaraku, perkataan Nabi Musa pun selain kitab Taurat yang merupakan percakapan sehari-hari itu banyak sekali. Kalau dibukukan mungkin tebal sekali begitu. Nabi Yeremia juga segitu. Jangankan para nabi, saudara pun punya kisah, punya ucapan setiap hari sejak saudara lahir sampai nanti Harpaso. Itu kalau dicatat bukunya itu tebal sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan semuanya itu, saudaraku, kita pernah melakukan kesalahan, dan yang tidak pernah melakukan kesalahan itu cuma Tuhan Yesus. Makanya nanti yang menjadi penguji di akhir zaman adalah Alfa dan Omega. Semua akan diuji oleh waktu. Teorinya pendeta A, pendeta B, pendeta C, saudaraku, yang konon merupakan ilham roh dari pendeta A, B, C, itu nanti yang akan menguji adalah Alfa dan Omega ini, Raja atas waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi, demikian pula, saudaraku, segagah apapun Nabi Musa. Nabi Musa itu gagah ya, ketika umur 80 tahun, dia masih perkasa, masih gagah. Bahkan ketika umur 100 tahun juga masih gagah perkasa. Saudaraku, Nabi Musa, Nabi Daniel, kemudian Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kemudian di perjanjian baru itu ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu mereka semua, saudaraku, mengalami kematian, ditelan oleh kematian. Artinya, saudaraku, mereka itu dikalahkan oleh waktu. Kalau Tuhan Yesus tidak, dia raja atas waktu. Tapi sehebat apapun dari Nabi Musa, sehebat apapun Daud, sehebat apapun Salomo, sehebat apapun Yeremia, itu dia akan lapuk, ditelan oleh masa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecuali beberapa nabi yang diangkat, Henokh dan juga Elia, saudaraku, mereka tidak meninggal. Dan saudaraku, saya akan memberitahu saudara, jadi ini garis bawahi ya, penting sebagai dasar teori kekristenan yang benar. Sehebat apapun Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kemudian Petrus, Yohanes, Yakobus, itu mereka mengalami kematian, saudaraku, dan hukum pasti bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ini hukum pasti loh, saudaraku. Mereka itu harus mengalami fase yang disebut sebagai fase kebangkitan. Jadi, saudaraku, ada Nabi Daniel, kemudian ada Yeskiel, bahkan Bapak Abraham, saudaraku, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu akan mengalami satu fase, satu periode yang disebut sebagai masa kebangkitan. Dan itu terjadinya kebangkitan orang-orang kudus itu terjadi pada saat sangkakala ketujuh. Dan ayat ini tidak boleh dilanggar.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hukum pasti bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan, ini meninggal di dalam Tuhan ya, mereka itu harus mengalami satu fase yang disebut kebangkitan, yang Alkitab katakan lebih dari 2 ayat, bahwa orang-orang yang meninggal itu bangkitnya adalah pada sangkakala yang ketujuh. Jadi sekarang itu pada belum bangkit ya, nenek saudara, opa saudara, oma saudara, mbah buyut saudara itu belum bangkit. Nanti mereka itu akan dibangkitkan pada saat sangkakala yang ketujuh. Daniel itu juga dijanji begitu sama Tuhan. Daniel, istirahatlah dan engkau akan bangkit di akhir zaman. Kapan itu? Saat sangkakala ketujuh, saudaraku. Nah, hal ini yang ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 dan seterusnya. Kemudian lebih jelas di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Coba dibaca Ibu Tami. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Amin. Perhatikan ini firman untuk siapa? Untuk orang percaya, untuk orang percaya kepada Injil. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi supaya saudara itu tahu mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau orang lain tuh nggak punya pengharapan bangkitnya kapan, karena bangkitnya orang lain itu di dalam kitab Wahyu pasal 20 itu ditulis setelah kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun setelah datangnya Tuhan Yesus Kristus, seusai kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini dikatakan ini supaya orang-orang Kristen, wong-wong Kristen, orang-orang percaya, kuwi padha ngerti tentang mereka yang meninggal di dalam Tuhan, supaya kamu jangan bersedih seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saudaraku, ayat 14 dibaca. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sampai ini diwanti-wanti oleh Rasul Paulus bahwa kita omongke dengan kekuatan firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Jadi mereka yang meninggal itu sekarang belum dibangkitkan, saudaraku, masih di alam yang namanya paradis atau surga kecil, tempatnya Bapak Abraham dengan Lazarus, saudaraku, tempatnya orang yang mati di sebelah Tuhan Yesus, penjahat yang mati yang menerima Tuhan itu, saudaraku, itu berada di surga kecil atau paradise. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu belum suasana kebangkitan, saudaraku. Terus ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, ini tentang hari kebangkitan. Jadi mereka belum bangkit, saudaraku. Kalau saudara mimpi ketemu orang meninggal, itu bisa, saudaraku, itu bisa. Tetapi kalau saudara mengundang arwah orang meninggal, itu tidak alkitabiah, bahkan disebut sebagai kekejian bagi Tuhan. Dan di perjanjian baru disebut sebagai perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada roh yang dahsyat,
ada roh yang luar biasa, kenapa tanya sama arwah orang mati? Ini mendukakan Roh Kudus, membuat orang itu nggak bisa dimeteraikan. Inilah yang menimpa bangsa Israel juga sampai sekarang ini, karena idolatri mereka terhadap Musa, terhadap Elia. Bahkan ketika hajatan-hajatan tertentu, Elia itu dikasih kursi begitu, saudaraku. Wah, ini nanti di sini Elia akan duduk, saudaraku. Karena tradisi yang seperti itu, sampai sekarang akhirnya bangsa Israel tidak bisa dimeteraikan Roh Kudus. Saudara, karena mereka mendukakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, kenapa tanya arwah orang mati? Seperti Saul, ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada petenung, seorang wanita yang ahli menenung, kemudian memanggil arwah Samuel. Roh Kudus itu lebih dahsyat dari arwah orang yang sudah meninggal, lebih dahsyat dari nenek moyangmu, saudaraku. Ini rohnya Tuhan sendiri yang dikatakan oleh Tuhan, itu akan menjadi penghiburmu, itu akan menuntunmu sampai kepada akhir zaman. Lah kok malah tanya sama arwah? Ya, Roh Kudus marah, saudaraku. Roh Kudus tidak mau memeteraikan orang yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini dibaca lagi ya ayat yang ke-15 mulai. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Iya, Tuhan. ini dengan firman Tuhan Rasul Paulus itu sampai lengandani gitu. Terus Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. terus Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu ya, bangkit. Tuhan sendiri turun dari surga. Ini kurios kata baino ya. Artinya beliau sendiri itu turun, bukan berarti Tuhan sendiri yang lentir dewe gitu, enggak. Artinya Tuhan sendiri nyalirani turun, betul-betul turun Tuhan itu, saudaraku. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Roh Kudus itu ada, ya, kenapa harus bertanya sama arwah? Saudaraku, Roh Kudus ada loh, saudaraku. Dijanjikan itu penghiburmu, penolongmu. Kalau Roh Kudus ada, kenapa bertanya sama arwah? Ini satu yang tidak benar dan harus disampaikan. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku menyatakan ini dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah sebabnya juga, saudaraku, orang itu sulit dimeteraikan. Bangsa Israel itu sulit dimeteraikan juga karena itu. Saudaraku, mereka masih terlalu mengidolakan Musa dan Elia. Idolatrinya itu begitu besar. Saudaraku, idolanya terhadap Elia, bahwa kalau ada hajatan tertentu, sunatan itu, kursi untuk Elia itu selalu ada. Dan mereka juga percaya di situ Elia ada, saudaraku. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat Roh Kudus berduka dan tidak bisa memeteraikan. Saudara, beberapa hari ke depan kita ke Israel, kita akan berdoa pemeteraian untuk bangsa Israel. Kita harus membuka mata hati bangsa Israel, dan itu yang membuka Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bisa, saudaraku, itu Tuhan Yesus oleh karena kekuatan korbannya itu yang bisa, dan kita hanya berusaha menangkap momentum kegerakan kuda putih ini dengan benar. Kita berusaha menangkap momentum ini dengan tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, jadi orang-orang yang mati itu mereka pasti mengalami fase yang disebut kebangkitan, dan itu terjadinya pada sangkakala ke-7. Nah, ini berlaku untuk seluruh para nabi, rasul, seluruh orang kudus, kecuali mereka yang tidak mati seperti Henokh, kemudian Elia. Ada satu lagi perkecualian,
Musa, ya, saudaraku, yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal 17. Dan ada satu lagi misteri yang nanti suatu saat saya kasih tahu. Di Wahyu pasal 5 itu, saudaraku, ada salah satu dari 24 tua-tua itu yang memberitahu, janganlah engkau menangis, sebab singa dari suku Yehuda telah menang dan bisa membuka ketujuh meterainya. Itu siapa nanti saya akan suatu saat nanti saya akan bukakan untuk saudara ketahui. Itu salah satu dari rasul, saudaraku, dari murid Yesus, ya, entah itu rasul hujan awal atau rasul hujan akhir, karena rasul Yohanes ini melihatnya ketika di Pulau Patmos dahulu, saudaraku. Dan ini satu misteri, ya, saudaraku. Memang bisa ada pertemuan seperti itu, tetapi itu ada di satu tempat yang namanya Bait Allah, ya, saudaraku. Jadi bukan keluar Bait Allah. Arwah orang-orang kudus itu bukan berkeliaran ke sana kemari, mereka ada di satu tempat, saudaraku. Bukan berkeliaran rono mrene mabur rono mrene, saudaraku. Orang ngono kuwi, saudaraku. Mereka berada di satu tempat yang namanya Auranos. Kalau dibahasakan sering diartikan sebagai surga. Kalau dibahasakan di Wahyu pasal 4 disebut juga itu sebagai Bait Allah yang terbuka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah itu ada nanti rahasia di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman, Dia Raja yang Maha Besar, yang adalah Alfa dan Omega. Itu artinya orang yang nggak pernah salah, karena Dia mengetahui dari Alfa sampai Omega. Orang yang nggak pernah salah itu Tuhan Yesus. Kalau ada orang lain yang nggak pernah salah, ngakune, saudaraku, itu malah salahnya paling oke. Kalau dikasih tahu, itu merasa benar terus, nggak ada salahnya gitu. Itu orang yang salahnya malah paling banyak, saudaraku. Saya itu kalau mendengarkan kebenaran dari siapapun, kalau saya saring dengan hikmat, oh ini kata orang, ini benar, saya pun manut alias taat, saudaraku. Tapi ada orang-orang tertentu yang karena jabatan, saudaraku, mungkin profesor, doktor dan lain sebagainya, merasa diri ngerti dalam hal rohani dan lain sebagainya, sehingga dikasih tahu itu tidak bisa. Saudaraku merasa sudah tahu, merasa seperti Alfa dan Omega. Padahal Alfa dan Omega yang mengetahui dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega itu cuma Tuhan Yesus. Yang hidupnya tidak pernah bersalah dengan perkataannya itu cuma Tuhan Yesus. Lah kalau saudara itu sedina salah iso ping 17, saudaraku, ucapan mulut saudara itu bisa banyak kali salah, keliru. Makanya saudara perlu mohon ampun setiap saat kepada Tuhan. Dan saya menyarankan supaya saudara puasa dari perkataan-perkataan buruk, ya, saudaraku. Jadi puasa saudara itu puasa dari perkataan-perkataan yang buruk. Jadi Dia Raja yang adalah Alfa dan Omega, yang mengerti persis semua keadaan alam raya dari ketika dunia ini digelar sampai dunia ini digulung kembali. Itu yang tahu persis Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau ada orang yang ngomong tahu persis, itu bohong besar, saudaraku. Yang tahu persis cuma Tuhan Yesus. Maka nanti Tuhan yang mengadili setiap orang dari masa ke masa, karena setiap orang itu memiliki masa kerja, saudaraku. Dan setiap masa kerja dari hamba-hamba Tuhan itu nanti akan diberi hadiah, diberi satu kemuliaan oleh Tuhan secara pribadi. Jadi beda-beda kemuliaan antara nabi itu beda. Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskiel itu beda. Rasul-rasul Paulus, Petrus, Yohanes itu juga beda-beda. Dan nanti itu diberikan pada saat pengadilan kursi Kristus, bema Kristus, yang dijalankan di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 dan sampai 9. Bahasanya itu
pengadilan kursi Kristus itu bahasanya adalah perjamuan malam kawin anak domba. Saudara, kita akan membaca sekarang kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dibaca Ibu Tami, Wahyu 1 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada penduduk jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan Terus, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. terus, Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, ayat 6. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 7 dan 8. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Jadi, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Ini datangnya Tuhan Yesus ya. Ini bukan datangnya 7 huruf, bukan, saudaraku. Bukan datangnya malaikat sang surya utuh, saudaraku. Ini datangnya Tuhan Yesus, di mana Dia menyebut diri sebagai Alfa dan Omega, sebagai pribadi yang tidak pernah salah dengan mulutnya. Saudaraku, ini yang akan datang di akhir zaman, itu pribadi yang tidak pernah salah dengan mulutnya. Kalau kita saudaraku, sehari bisa 3 kali, bisa 5 kali, ya keliru nggak sengaja, saudaraku. Mungkin yang biasa keliru banyak bisa sampai 27 kali kelirunya, saudaraku. Nah, ini yang datang di awan-awan, itu Dia yang di dalam ucapan mulutnya itu tidak ada kesalahan, saudaraku. Maka Dia datang menghakimi dan memberikan kepada setiap nabi, setiap rasul, setiap orang-orang kudus itu kedudukan sesuai dengan prestasi yang diperolehnya. Kita akan baca juga Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, ayat 12 dari ayat 12 dan 13. Sorry. Ya, diulangi ya. Wahyu 22 ayat 12 dan 13 saja. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, amin, saudaraku. Jadi Dia Raja atas waktu, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang perkataannya tidak pernah salah, baik yang tertulis di dalam kitab suci maupun kata-katanya sehari-hari itu nggak pernah salah. Siapa namanya? Dia itu Yesus Kristus. Dia itu yang akan menghakimi, Dia itu yang akan memberikan hadiah bema Kristus kepada para nabi, kepada para rasul. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, artinya pribadi yang nggak pernah keliru. Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir. Sejak dunia ini digelar sampai dunia ini digulung, Dia ngerti, omongannya nggak pernah keliru. Makanya Dia yang datang di akhir zaman dan menghakimi. Saudara, saya memberitahu saudara, kalau sampai beberapa bulan itu kita berpuasa dari perkataan buruk ya, saudaraku, itu ada maksudnya, saudaraku. Kita bergumul, berdoa, bahkan ada yang berpuasa, bahasa rohaninya itu merobek tirai hawa nafsu kedagingan, itu untuk memohon petunjuk kepada Tuhan.
Jadi kita berdoa, kita berpuasa, kita merobek tirai hawa nafsu daging kita. Kita belajar berkata baik, benar, positif, dan kudus. Saudaraku, itu untuk minta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa menampakkan diri kepada saudara yang sedang bergumul merobek tirai daging itu. Tuhan bisa menampakkan diri. Kemudian kalau tidak, Tuhan kadang mengutus malaikatnya. Dan kalau tidak, saudaraku, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya seperti apa yang dikatakan oleh Petrus ketika hujan awal itu, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Jadi itu yang dicari oleh orang-orang yang merobek tirai daging, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang merobek tirai hawa nafsu itu untuk minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan bisa menampakkan diri, Tuhan bisa mengutus malaikatnya, Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu dasar. Jangan keliru, jangan salah. Doa puasa minta petunjuk pada arwah orang mati. Ini keliru, saudaraku. Nanti kuburan yang penuh, saudaraku, bukan gereja nanti. Kalau seseorang itu, maaf ya, ini jadi saya ingat waktu kecil, saya itu diajak mbah saya sampai kalimat-kalimat mantra yang diucapkan itu saya hafal, saudaraku. Penunggu tanah, katanya mbah saya itu, penunggu tanah yang saya tempati itu dari ujung selatan sampai ujung utara, itu namanya itu ada, saudaraku. Dan setiap kali dia melakukan ritual, nama itu disebut sambil membakar kemenyan, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita berdoa, berpuasa, merobek tirai hawa nafsu kedagingan itu bukan untuk mengundang yang seperti itu datang, bukan pula mengundang roh nenek moyang kita supaya datang, meskipun nenek moyang kita itu orang kudus loh, saudaraku. Ya, Salomo itu dia orang hebat, papanya nabi dan raja. Dia kalau berdoa ya nggak minta kepada papanya yang mungkin sudah nggak ada ya kalau berziarah. Salomo tidak minta kepada Daud yang sudah nggak ada itu, kepada Abraham, tidak, saudaraku. Tetapi yang diminta adalah Tuhan, yang diminta adalah malaikat-malaikat, yang diminta adalah Roh Kudus. Jadi jangan keliru, orang yang berpuasa, berdoa, meminta petunjuk kepada orang mati, karena itu adalah, kalau di perjanjian lama itu disebut kekejian bagi Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama, oke banget ayatnya, saudaraku, nggak usah saya baca satu persatu, banyak sekali ayatnya. Kalau orang yang minta petunjuk pada arwah orang mati itu kekejian bagi Tuhan, itu ayatnya banyak dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru itu disebut dengan mendukakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus takon karo arwah. Saudaraku, kuburan kok sing kebak, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja sepi. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya saudara harus benar-benar ujilah roh di akhir zaman ini, saudaraku. Dan nanti dia sebagai Alfa dan Omega yang perkataannya tidak pernah keliru, dia yang akan membuktikannya. Saudaraku, kita akan membaca yang di dalam perjanjian lama. Ini sebetulnya ayatnya banyak, tapi saya bacakan satu saja. Ulangan pasal 18 ayat 11 sampai 12 dibacakan, Bu Tami. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Iya, minta petunjuk kepada orang-orang mati. Terus? Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapannya. Iya, ini malah koyo saya waktu belum bertobat, saudaraku.
Saya itu sering diajak sama Mbah Buyut saya itu ke kuburan. Kalau di kuburan tuh saya disuruh minta, Mbah Buyut paringono pinter, cerdas, jenius. Saya disuruh sama eyang saya sama Mbah Buyut saya itu untuk begitu. Dan rapalan mantranya itu sebagian saya masih hafal, saudaraku. Jadi saya ini jadi ingat masa lalu ya, saudaraku. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah ataupun kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, sampai saat ini saudaraku, bangsa Israel masih banyak yang terjebak dalam hal seperti ini. Akhirnya mereka itu sulit dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena mendukakan Roh Kudus, ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada arwah orang mati? Saudaraku, nah di dalam perjanjian baru Roh Kudus itu berduka, saudaraku. Saya beberapa hari ini berdoa sungguh-sungguh. Di dalam perjanjian baru Roh Kudus ini berduka kalau ada orang yang bertanya pada arwah orang mati. Saya betul-betul bergumul ini, saudaraku. Ada Roh Kudus, rohnya Tuhan, roh yang dahsyat, roh yang super pinter, roh yang jenius, roh yang punya kuasa luar biasa. Kenapa bertanya pada arwah orang mati? Roh Kudus itu roh yang sangat sempurna, pengetahuannya sempurna, dan yang menyuruh Roh Kudus menjadi pendamping kita itu Tuhan Yesus. Roh Kudus itu pengetahuannya sempurna, dan yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memberi kita petunjuk setiap saat. Kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kalau orang itu terjebak di dalam sesuatu yang keliru tadi, mereka nanti akan terjebak kepada kedengkian, kemarahan, sedikit-sedikit curiga, saudaraku, pertikaian, sedikit-sedikit marah, keperuk-keperuan, sedikit-sedikit geram. Saudaraku, ini kalau mereka terjebak di dalam meminta petunjuk kepada petunjuk yang keliru, saudaraku, yang membuat Roh Kudus itu berduka. Karena sebetulnya yang disuruh oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan memberi petunjuk kepada kita, menghibur kita, itu adalah Roh Kudus. Kalau kita kesepian, ya tanya sama Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus itu dahsyat. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. iya, Roh Kudus ini yang akan menyertai kamu selama-lamanya, membimbing kamu supaya kamu sakti, kamu bisa diungsikan celing seperti kejadian ketika Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Saudara bisa hartaso itu nanti yang membimbing Roh Kudus. Lah bukan mbahmu, saudaraku. Tenan ini, saudaraku. Yang akan membimbing itu adalah Roh Kudus. Terus, Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. terus Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Iya, jadi Tuhan itu tidak meninggalkan kita lolo, sehingga kita
berkelana ke kuburan nanya kepada arwah-arwah orang mati seperti yang saya lakukan waktu saya kecil, waktu saya belum bertobat, diajak mbah saya ke kuburan sana sini supaya minta kepinteran, saudaraku, supaya minta kecerdasan, minta kaya dan lain sebagainya. Itu masa laluku, saudaraku, masa lalu saya. Dan itu seperti apa yang dikatakan Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan. Lalu ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada itu? Saudaraku, biar mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan itu, biar mereka istirahat. Seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, mereka akan istirahat. Seperti juga yang ditulis dalam kitab Nabi Daniel, Daniel disuruh istirahat. Ojo diganggu mereka itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyertai kita Roh Kudus yang akan membimbing kita. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saudaraku, jadi di sini Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang. Dia adalah Tuhan yang perkataannya tidak pernah salah. Selain Tuhan Yesus Kristus, nabi hebat manapun, saudaraku, dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Nabi Musa yang menulis kitab Taurat. Ya, ketika nulis kitab Taurat nggak ada yang salah, tetapi ketika dia berbincang-bincang di dalam keseharian dia, ada kesalahan Musa. Nabi Daud yang menulis Mazmur begitu indah, ketika menulis Mazmur itu ya benar semua, saudaraku. Tetapi ketika dia berbincang-bincang di dalam kesehariannya, dia ada keliru. Waktu terjatuh dengan Batseba dan banyak hal, saudaraku, ada keliru. Saudaraku, sedasarnya Nabi Yeremia, ketika dia nulis kitab Yeremia ya betul semua, tetapi ketika dia, saudaraku, di dalam kemanusiaannya, dia bergaul dalam kehidupan sehari-hari, dia ada salahnya juga. Dan satu-satunya yang tidak ada salahnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah ini tokoh ini tahu dari A sampai Z, semuanya ngerti, oh bohong besar, saudaraku. Yang tahu begitu itu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Alfa dan Omega. Kalau kita melakukan kegerakan kuda putih, saudaraku, ini kita berusaha, kita memohon kasih karunia supaya kita itu bisa menangkap momentumnya Tuhan, kegerakan di akhir zaman untuk pertobatan bangsa Israel. Saudaraku, momentum ini harus kita tangkap, karena bangsa Israel saat ini masih banyak terjerat kepada dosa-dosa yang sedemikian. Ya saudara, kalau saudara melihat cara ibadahnya dari bangsa Israel, bahkan mereka rindu membangun bait Allah yang ketiga, di mana pernik-perniknya sudah disiapkan, alat-alat, meja roti, pelita emas, kemudian bahkan juga lembu untuk sebagai syarat itu sudah disiapkan juga. Bahkan orang-orang yang ber-DNA Lewi sudah dipersiapkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu mengarah kepada hal-hal yang keliru, dan kita harus memberikan doa kepada mereka supaya jangan terseret ke sana, supaya nanti ada sisa dari keturunan Israel yang bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebab kalau mereka masih saja mendewa-dewakan ingin bangun bait suci yang ketiga yang mungkin muat 5.000 orang itu, saudaraku, yang dikatakan bisa dibikin kilat, saudaraku, bangsa Israel sih gitu, kan teknologinya canggih ya, saudaraku, bisa dibikin kilat ya, saudaraku, bisa nampung mungkin ribuan orang, saudaraku. Alat-alatnya sudah dipersiapkan katanya, saudaraku. Itu harus yang nanti pada akhirnya akan sampai kepada kegenapan bahwa
pembinasa keji itu duduk di bait suci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kita bertugas di dalam pemeterian kepada bangsa Israel ini untuk membawa jiwa-jiwa dari sisa keturunan Israel yang memang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudaraku, jadi seperti itu kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita pujikan